kabar kalian selama liburan sekolah ini? Saya harapkan kalian semuanya sehat ya, seperti biasa. Jadi ketika kalian sehat, maka kalian akan semangat untuk belajar ya. Untuk kelas 8 pada bab pertama kita akan belajar tentang teks berita. Oke, kalian pernah mendengar berita? Coba jawab. Pasti, setiap kita pasti pernah mendengar berita ya. Tujuan dari kalian mempelajari teks berita adalah yang pertama dari aspek pengetahuan ya, kalian mampu mengidentifikasi unsur teks berita. Kemudian yang kedua, kalian mampu menelaah atau mengamati struktur dan kebahasaan teks berita, yaitu dari aspek pengetahuan. Sedangkan dari aspek keterampilan, kalian harus bisa menyimpulkan isi dari teks berita itu. Kalian baca dan simpulkan. Aspek keterampilan yang kedua, kalian bisa menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan, atau aspek lisan ya, baik itu lafal, intonasi, mimik ataupun kinesis. Oke. Nah, ada 5 poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah memahami pengertian teks berita. Jadi kalian harus tahu dulu teks berita itu apa artinya. Yang kedua adalah mengetahui unsur-unsur berita. Berita yang bagus memiliki unsur 5W ditambahkan 1H. Apa itu? Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu atau ada yang belum. Tetapi untuk kebaikan bersama akan kita pelajari setelah slide ini. Kemudian yang ketiga, mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. Nah, setelah kalian mengetahui unsur-unsurnya, maka kalian akan belajar untuk mengetahui langkah-langkah menyimpulkan berita, gitu ya. Yang keempat adalah mengetahui struktur teks berita, ya, yang meliputi kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang kelima, membuat isi berita. Nah, ini adalah poin terakhir yang menjadi tujuan kita belajar teks berita. Oke. Nah, di sebelah kanan kita itu ada pengertian teks berita. Apakah itu pengertian teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Itu adalah berita. Apa sih ciri-ciri berita itu? Oh, ciri-cirinya ada. Apa ciri-cirinya? Berita itu harus menarik. Kalau tidak menarik, orang tidak akan mendengarkan berita itu. Betul kan? Kemudian yang kedua, terkini atau aktual. Terkini itu berarti terhangat. Beritanya itu baru saja. Ya, misalnya ada kejadian alam di Poso misalnya ya. Maka saat itu juga kita yang ada di Kalimantan ini tahu. Itu berarti beritanya terbaru. Kemudian ciri berita yang ketiga adalah dipercaya atau terfaktual. Begitu ya. Kalau dipercaya berarti ada berita yang tidak dipercaya. Gimana? Bagaimana kira-kira? Berita itu harus dipercaya ya. Yang tidak dipercaya itu bukan termasuk bagian dari berita. Kemudian ciri yang selanjutnya, berita itu diterima di masyarakat secara jelas. Jadi orang banyak itu secara umum sudah tahu bahwa berita itu harus jelas ya. Tidak ada kebingungan, tidak membuat orang bingung ya. Kemudian yang selanjutnya, ciri kalimatnya itu adalah sederhana. Jadi berita itu sederhana dan harus segera disampaikan. Nah, di sana ada contohnya, contoh teks berita. Sebanyak 549 pemilih di TPS 3 Kecamatan Karawang memilih ulang. Oh, ini mungkin pemilihan umum. Gitu ya. Oke. Nah, pengertian berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, berita itu adalah cerita atau keterangan atau peristiwa hangat. Nah, jadi dia peristiwa hangat yang terbaru. Nasi itu kan kalau dimasak itu kan baru saja itu kan hangat masih ya, masih panas, masih enak dimakan, gitu ya. Nah, kemudian berita biasanya disampaikan dalam bentuk laporan. Laporan percobaan nanti akan kalian pelajari di kelas 9. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah rumus atau unsur dari berita. Dia harus memuat unsur ini. Apa itu 5W ditambahkan H? Oke. W yang pertama itu adalah what atau apa yang diberitakan. Nah, misalnya
telah terjadi pencurian di kilometer 30 Sampit misalnya ya, itu adalah terjadinya pencurian. Kemudian W yang kedua, who, siapa yang melakukan pencurian, ya pasti adalah pelaku kejahatan ya. Why, mengapa pencurian itu sampai terjadi? Oh, mungkin karena korban ini lengah ya, kemudian dia menggunakan pakaian yang terbuka ya, seperti itu. Kemudian W yang berikutnya adalah when, kapan perampokan itu terjadi, misalnya pada Senin malam pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Where, di mana? Di kilometer 3 Sampit. How, bagaimana misalnya. Bagaimana penanganan kasus ini sehingga korban bisa terselamatkan misalnya. Jadi semua berita itu ada pertanyaannya yang kemudian nantinya akan dibuat menjadi sebuah paragraf baru ya. Kalian ingat-ingat, ini akan keluar. Oke, lanjut. Langkah-langkah menyimpulkan pokok berita. Oke. Yang pertama yaitu menyimak berita dengan saksama. Jadi kalian harus mendengarkan berita itu dari awal sampai selesai, tidak boleh setengah. Kalau nanti setengah, kalian akan gapok atau gagal fokus. Yang kedua, mencatat pokok-pokok isi berita yang kita dapatkan ya. Tema peristiwa yang diberitakan, orang yang diberitakan, tempat kejadian, waktu kejadian, peristiwa yang sedang diberitakan. Gitu, kalau kita tidak menyimak dengan seksama ya, pokok-pokok itu tidak akan bisa kita dapatkan. Jadi kita harus menyaksikan berita itu dari awal sampai akhir. Yang ketiga, membuat kesimpulan berita dengan cara menyusun pokok-pokok berita kemudian disusun dalam kalimat berita. Nah, kalimat berita ini tersusun berdasarkan rumus yang tadi ya, 5W ditambahkan 1H. Jadi jawaban-jawaban dari setiap rumus itu kalian bentuk menjadi sebuah kalimat baru dengan ditambahkan kata hubung atau kata sambung. Paham sampai di situ ya? Oke. Kalau tidak paham nanti silahkan komentar di bawah video ini. Oke, tugas untuk kalian untuk kelas 8, tugas pertama yang saya berikan adalah ada 5 poin. Kalian harus kerjakan. Setiap kali kalian mengerjakan tugas dan kalian mengumpulkan tugas itu kepada guru yang monitoring ataupun kepada wali kelas kalian, maka kalian akan saya anggap hadir. Ketika kalian tidak mengerjakan tugas dan tidak ada tugas yang masuk tentunya, maka saya akan mengalta atau menganggap kalian tidak hadir. Ya, sampai di situ paham ya? Oke, jadi kerjakan 5 nomor soal itu. Mudah saja karena apa yang saya sampaikan tadi semuanya sudah terjawab di situ. Pasti kalian tahu ini pertanyaannya sangat mudah. Oke, dipahami ya? Oke, selamat belajar dari rumah. Kemudian materi yang sudah saya sampaikan saat ini bisa kalian download atau kalian unduh melalui website sekolah. Website yang ada di layar kalian saat ini bisa kalian lihat di sana. Kalian subscribe sekarang ya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran